pelaksanaan PSBB ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada Jumat 10 April 2020 hari ini. Pengumuman tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyusul persetujuan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait PSBB di Jakarta. Anies menegaskan, secara prinsip DKI Jakarta selama ini sudah menerapkan apa yang diatur lewat PSBB seperti pembatasan rumah ibadah, sekolah, tempat kerja, dan transportasi. Oleh karena itu, yang akan dilakukan mendatang adalah untuk penegakan agar ditaati masyarakat. Anies mengatakan, PSBB tersebut berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan di suatu daerah. Sementara Pemprov DKI Jakarta bersama TNI Polri akan mengambil tindakan tegas jika masyarakat tidak mentaati kebijakan yang diberlakukan. Pada saat PSBB, maka tidak diizinkan ada kerumunan di atas 5 orang di seluruh Jakarta. Jika lebih dari 5 orang, maka akan ada tindakan dan penertiban. Di sisi lain, terdapat pengecualian bagi sejumlah bidang atau sektor yang akan tetap berjalan selama masa PSBB diberlakukan. Pertama, adalah pemerintahan seperti Pemprov DKI Jakarta, Polri, dan TNI, sehingga pelaksanaan publik akan terus beroperasi, meskipun dalam pelaksanaannya akan diberlakukan pembatasan jumlah pegawai. Sementara itu, bidang usaha dan perkantoran yang tetap beraktivitas, yakni kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan dan perbankan, logistik, distribusi barang, kebutuhan keseharian retail, dan industri strategis yang ada di kawasan ibu kota. Gubernur Anies mengingatkan agar tetap ada physical distancing dan melaksanakan protap COVID-19, yaitu mengharuskan penggunaan masker, menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah dan menjaga jarak. Tim Liputan Berita Sakti. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta dimulai hari ini. Itulah topik dialog kita di pagi hari ini. Pemerintah DKI Jakarta resmi menerapkan pembatasan sosial berskala besar pada hari Jumat hari ini. Dan dalam implementasinya, bila ada warga yang melanggar PSBB, katanya akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi. Selamat pagi, Pak Suhaimi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi, ini kalau bicara soal PSBB, yang menjadi catatan DPRD apa, Pak? Ya, pertama, PSBB ini kan tujuannya untuk, kalau saya memahami, tujuannya adalah untuk mengayomi masyarakat untuk mencari solusi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya yang dimulai hari ini 10 April, harus sosialisasi yang masif. Oke. Kalau sosialisasinya baru sekarang sudah terlambat mungkin, Pak? Ya, sebelum-sebelumnya kan sudah ada ini ya, sudah ada sudah ada berita-beritanya, tetapi Oke, apakah menurut Bapak sosialisasi selama ini sudah dinilai cukup atau belum? Ya, di seluruh media kan memang sudah dirasakan oleh masyarakat pelaksanaan PSBB itu, tetapi kan tidak semuanya mungkin di kalangan masyarakat bawah khususnya itu sampai berita ini. Oleh karena itu harus ditegaskan bahwa berita ini sampai kepada masyarakat, kepada seluruh masyarakat di warga DKI, karena mereka yang akan kena sasaran dari PSBB ini. Oke. Nah, kalau menurut penilaian DPRD, apakah masyarakat yang tadi disebut di bawah itu sudah cukup memahami belum bahwa hari ini ada PSBB dan PSBB itu bentuknya seperti apa? Ya, kan baru akan diberlakukan hari ini, nanti kita lihat di lapangan. Oke. Ya, di lapangan apakah masyarakat masih mondar-mandir, maksudnya sesuai dengan yang dituangkan di PSBB ini, apakah masih banyak masyarakat yang melanggar misalnya sesuai dengan ketentuan itu. Nah, kita lihat. Oleh karena itu memang ada sosialisasi, harus ada edukasi supaya masyarakat memahami bahwa tujuannya ini adalah untuk ngayomi, untuk solusi, bukan untuk mempersulit. Oke. Ya. Tapi faktanya itu memang pasti akan berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, kan? Pasti. Oke. Baik. Jadi tanpa PSBB pun itu sudah sulit. Oke. Ya, apalagi dengan PSBB, tetapi kesulitan itu harus dipahami
sebenarnya ada pembatasan-pembatasan itu dipahami bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama. Baik. Ya, ini memang untuk kepentingan bersama, tapi di sisi lain juga kita sepakat bahwa akan ada dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat. Nah, ini kalau menurut Pak Suhaimi sendiri dan mungkin juga DPRD, ini dampak-dampak yang paling signifikan menurut catatan DPRD apa saja, Pak? Ya, tentu yang di sektor ekonomi itu akan luar biasa dampaknya. Karena berbagai kegiatan ekonomi kan tidak berjalan. Hotel nggak ada yang nginep misalnya, hiburan tidak jalan, dan juga sektor-sektor yang lainnya otomatis tidak berjalan. Maka harus dijamin dari sisi pangan misalnya. Stok pangan harus ada. Kemudian masyarakat di bawah, menengah ke bawah itu harus ada subsidi-subsidi atau keringanan-keringanan atau berbagai bentuk lah kegiatan yang membantu mereka untuk meringankan beban terkait dengan ekonomi. Oke. Ini pernah ada semacam hitungan atau hitungan kasar gitu yang mungkin pernah dikoordinasikan juga dengan DPRD dari Pemprov, Pak? Ini dampak dari COVID-19 ini dan pembatasan sosial berskala besar, ini akan berdampak seberapa besar terhadap ekonomi khususnya di Jakarta? Kalau koordinasi rapat formal setahu saya belum. Oke. Ya, tapi pasti di Bapeda, pasti di Pemprov sudah menghitung-hitung itu, dan termasuk dampaknya kepada APBD. Bayangan saya pasti lebih dari 50%, 60% itu bisa terkoreksi nantinya APBD kita di 2020 ini. 50-60%? Kira-kira lah ya. Artinya dengan 50-60% dari APBD DKI Jakarta itu sekitar berapa sekarang ini, Pak? Ya kan kita sekarang udah 87 triliun ya. Oke, Ya. artinya akan berdampak sekitar 40 triliun ya, Pak ya? Kurang lebih. Itu akan mempengaruhi sangat banyak sekali masyarakat di Jakarta itu. Iya, kan otomatis ini kira-kira tinggal untuk hal-hal yang sifatnya gaji, misalnya gaji pegawai. Pembangunan saya kira relatif nggak bisa dilaksanakan kalau dengan kondisi begini. Oke. Nah, tadi untuk menjamin bahwa masyarakat yang paling terdampak, ini kan banyak masyarakat yang rezekinya itu dari kehidupan atau aktivitas ekonomi sehari-hari, Pak. Nah, bagaimana memastikan mereka juga untuk tetap bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya? Ya, kalau tadi kita lihat di pergubnya itu, saya baru semalam dapat pergubnya, itu ada poin yang keempat itu menangani dampak sosial ekonomi. Jadi tujuan dari PSBB ini adalah justru untuk menangani dampak sosial dari ekonomi. Nah, tentu saja stoknya di DKI itu harus, stok pangannya harus ada, mudah diakses. Nah, yang penting adalah soal ada dari masyarakat itu ada sesuatu yang untuk beli gitu kan. Nah, kalau nggak bisa beli, maka harus juga ada sesuatu yang datang ke rumahnya atau kemudahan-kemudahan yang lainnya. Yang intinya kalau bahasa saya sederhananya, masyarakat DKI dengan PSBB ini atau dengan darurat corona ini tidak boleh ada yang kelaparan. Nah, pemerintah harus turun, masyarakat diedukasi, masyarakat diajak untuk kerjasama, berkontribusi, saling tolong menolong dan gotong royong. Nah, tapi bentuk dari sikap atau tindakan pemerintah itu harusnya seperti apa di situasi PSBB ini, Pak Suhaimi, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tadi? Ya, kalau di masyarakat menengah ke bawah yang memang kemampuannya sangat lemah, ya harus ada bantuan konkret, bantuan real. Misalnya ada paket sembako yang selama PSBB ini dijalankan, itu bisa dikoordinasikan melalui RT RW, kelurahan, datanya akurat, datanya konkret, dan mereka diberikan bantuan-bantuan. Berapa banyak sih, Pak, masyarakat yang kemungkinan terdampak PSBB ini? Saya belum tahu persis datanya, tapi patokannya ya masyarakat miskin, kemudian masyarakat yang mereka di sektor-sektor, misalnya seperti ojol misalnya kan. Ojol itu kan otomatis akan berkurang sekali.
ya, sopir-sopir taksi misalnya, itu pasti akan berkurang sekali ininya. Dan kalau di Jangan lupa pedagang kaki lima juga, Pak. ya, UKM lah ya, Ya. UKM ke bawah. Termasuk para ustadz, para guru ya. Itu kan juga perlu mendapatkan perhatian. Oke, baik. Pak Dan Suhaimi, juga gini, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen nanti, Pak Suhaimi. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News masih akan kembali usai jeda.